Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya pada pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali di kelas kuliah fikih bersama Ustazah Enoch Mutia LCMPDI. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan, kita limpahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, hingga umatnya akhir zaman. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita mulai kelas pada pagi hari ini, kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan tilawah Quran surah Al-Baqarah ayat 234 sampai 235 yang akan dibacakan oleh Ustazah Neneng dengan sari tilawah oleh Umi Fitri. Kepada Ustazah Neneng dan Umi Fitri, waktu dan tempat saya persilakan, tafadhol masykurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله
يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri, hendaklah mereka istri-istri menunggu 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah sampai akhir idah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan tidak ada dosa-dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran, atau kamu sembunyikan keinginanmu dalam hati. Allah Maha mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka, tetapi janganlah kamu membuat perjanjian untuk menikah dengan mereka secara rahasia, kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang baik, dan janganlah kamu menetapkan akad nikah sebelum habis masa idahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepadanya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, alhamdulillah jazakumullahu khairan katsiran kepada Ustazah Neneng dan Umi Fitri. Mudah-mudahan apa yang telah dibacakan membawa keberkahan bagi pembacanya dan buat kita yang mendengarkannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita masuk ke acara inti kita pada hari ini, yaitu penyampaian materi Fikih Munakahat bab 4 mengenai tentang nikah siri yang akan disampaikan oleh para petugas hari ini. Namun sebelum itu akan ada penyampaian terlebih dahulu dari Ustazah Enak Mutia. Pada Ustazah Enak Mutia, waktu dan tempat saya persilakan terlebih masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bunda sekalian, alhamdulillah pagi ini kita ketemu lagi dalam rutinitas kajian kita di setiap Jumat pagi ya. Mudahan tetap sehat, dan yang belum hadir mudahan juga dimudahkan untuk bisa hadir di kelas ini. Tapi kayaknya kalau anggota kelas sudah masuk semua ya. Luar biasa atas keistiqomahannya, dan mudah-mudahan Allah berkahi dengan cahaya ilmu dan diberikan kekuatan untuk kita melaksanakan apa yang kita pelajari. Kalau dalam kitab saya, nikah siri termasuk dalam nikah-nikah yang bermasalah, pernikahan-pernikahan yang bermasalah ya. Dan setelah itu masih ada poligami dan apa itu. Tapi rupanya kalau di kitab ini, di dalam kitab PDF, poligami dibahas terpisah. Oh ya, tinggal poligami. Sebenarnya poligami bukan termasuk nikah yang bermasalah secara hukum, tapi mungkin secara pelaksanaannya. Dan nikah siri mungkin banyak sekali yang kita labeli atau kita tuding sebagai nikah siri, tetapi
nanti luar biasa di sini dibahas tentang beberapa bentuk nikah siri, apakah itu legal atau ilegal secara hukum agama atau secara hukum negara. Nah, kita mesti hati-hati karena nanti kalau kita mengatakan satu hukum akan berdampak kepada yang lainnya, ya. Seperti menuding orang hamil duluan itu zina segala macam, kan harus ada saksi dan lain-lain itu. Nah, ada efek hukum gitu. Takutnya itu menjadi dosa, kemudian ada satu hadis itu seseorang itu tidak akan meninggal kecuali dia telah melakukan dosa yang dia tudingkan kepada orang lain dan itu tidak benar gitu. Kan ngeri ya. Nah, kalau sudah kita mempelajari begini, kita bisa menjadi hati-hati dan ya lebih tahu bentuknya seperti apa. Sementara nikah siri ini banyak sekali dilakukan di masyarakat kita. Ada yang apa namanya, seluruh rukun dan syaratnya itu terpenuhi, tetapi tidak melakukan pendaftaran di KUA. Ada juga yang syarat rukunnya juga tidak terpenuhi, tetapi bahkan dianggap itu legal gitu. Nah, ini macam-macam di sini. Insya Allah sangat penting banget. Memang ini cuma 6 lembar kalau di PDF yang terakhir saya scankan dari kitab. Kalau misalnya masih mau nambah boleh dengan kajian yang selanjutnya. Tapi kalau ini saja untuk dibahas ini panjang banget ini pembahasannya. Demikian ya, silahkan dilanjutkan Ukhti moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tica, Nah, baik. Bab 4. Baik, langsung saja ya, Umi ya. Maaf, tunggu. Dari halaman mana sampai halaman mana, Mi? Untuk biar dibagi dulu. Bagi langsung aja. dua-dua aja kan bertiga ya. Iya. Umi Fitria bisa standby, Umi Fitria. Tafadhol dibaca dulu aja, Ukti. Nah, baik. Bab 4, nikah siri. Pengertian. Istilah nikah siri nampaknya bukan istilah yang baku dalam fikih Islam. Namun, pada sebagian kalangan umat Islam, istilah ini memang cukup dikenal, meskipun belum tentu sama maksud dan pengertiannya. Kata sir bermakna sesuatu yang sifatnya rahasia dan tertutup. Dan istilah nikah siri maksudnya pernikahan adalah sesuatu yang sifatnya rahasia. B. Hukum mengumumkan pernikahan. Lazimnya sebuah pernikahan itu diumumkan kepada khalayak, namun apa sebenarnya hukum mengumumkannya? Dalam hal ini, para ulama umumnya tidak menjadikan pengumuman nikah sebagai kewajiban, namun ada juga yang berpendapat sebaliknya. Yang pertama, jumhur ulama mustahab. Jumhur ulama umumnya berpendapat bahwa hukum mengumumkan pernikahan bukan termasuk syarat, rukun, ataupun kewajiban dalam sebuah akad nikah. Mereka umumnya berpendapat bahwa mengumumkan itu hukumnya mustahab atau lebih disukai. Sehingga dalam pandangan jumhur ulama bahwa pada prinsipnya memang tidak ada keharusan untuk mengumumkan sebuah pernikahan. Yang kedua, Az-Zuhri harus difasak. Namun, Az-Zuhri berpendapat bahwa mengumumkan pernikahan hukumnya bukan wajib melainkan fardu. Sehingga dalam pandangan beliau,
Meskipun sebuah pernikahan sudah sah karena semua syarat dan rukunnya terpenuhi, tetapi kalau tidak diumumkan, maka pernikahan itu dipisahkan. Begitu juga bila dua orang saksinya ikut merahasiakan kepada khalayak, pernikahan itu harus dipisahkan. Dan C. Aspek syar'i dan aspek legalitas. Dalam prakteknya, sebuah pernikahan harus memenuhi dua aspek, yaitu aspek syar'i dan aspek legalitas. Jadi, pernikahan itu harus sah secara syariah atau syar'i dan punya kekuatan secara legalitas. Yang pertama, aspek syar'i. Aspek sah secara syar'i adalah aspek yang sangat vital dalam sebuah akad nikah. Sebab aspek syar'i inilah yang membedakan apakah pernikahan itu halal hukumnya atau menjadi sebuah pernikahan yang haram. Ketika sebuah pernikahan tidak memenuhi aspek syar'i, maka hubungan layaknya suami istri yang dilakukan oleh pasangan itu akan terhitung sebagai zina yang diharamkan. Dan perbuatan zina adalah salah satu di antara dosa-dosa besar yang amat berat hukumannya, baik di dunia ataupun di akhirat nanti. Pelaku zina di dunia ini harus dihukum dengan salah satu dari dua hukuman. Pertama, dicambuk 100 kali dan diasingkan, yaitu bila pelakunya belum pernah menikah sebelumnya. Kedua, dilempari batu hingga mati, yaitu bagi yang sudah pernah menikah sebelumnya. Yang kedua, aspek legalitas. Selain aspek syar'i, layaknya sebuah pernikahan itu juga memenuhi aspek legalitas yang berlaku secara resmi. Namun, aspek legal ini memang tidak setara dengan aspek syar'i. Aspek legal tidak membedakan halal dan haram, tetapi memastikan legalitas sebuah perkawinan di depan hukum. Yang D, sama istilah, beda bentuknya. Meskipun istilah nikah siri cukup banyak dikenal oleh masyarakat, namun dalam prakteknya penggunaan istilah nikah ini banyak macam dan ragamnya. Bahkan bentuk berkembang sedemikian rupa sehingga satu sama lain saling berbeda 180 derajat. Oleh karena itu, dari segi hukum, kita tidak bisa dengan serta-merta menetapkan hukum pernikahan siri ini. Silakan. Lanjutnya. Sudah, Neneng. Iya. E4 model pernikahan. Dari pembagian antara aspek syar'i dan aspek legalitas di atas, maka setidaknya akan muncul 4 macam model pernikahan, yaitu 1. Pernikahan syar'i dan legal. Model yang pertama adalah model yang ideal, yaitu pernikahan yang memenuhi dua aspek sekaligus, baik aspek syar'i ataupun aspek legalitas. 2. Pernikahan syar'i tetapi tidak legal. Model kedua ini termasuk dalam jenis pernikahan siri yang sering kita temukan di tengah masyarakat. Secara aspek syariat, semua syarat dan rukunnya terpenuhi, sehingga pernikahan ini di mata hukumnya Islam tidak bisa disebut sebagai perzinahan. Namun dari sisi aspek legalitasnya, pernikahan ini tidak terpenuhi di mata hukum positif yang berlaku, sehingga pada gilirannya akan menimbulkan kendala tersendiri secara administratif. 3. Pernikahan tidak syar'i tetapi legal. Model ketiga adalah model yang cukup aneh tetapi nyata, bisa kita temukan di tengah masyarakat. Pernikahan ini secara hukum syariah tidak sah, tetapi lucunya malah punya aspek legalitas di mata hukum. Padahal seharusnya kalau secara aspek syariah tidak memenuhi syarat, maka secara aspek legalitasnya pun juga tidak terpenuhi. Namun kadang dalam kenyataannya, hal seperti itu bisa saja terjadi dengan berbagai macam cara. Salah satu contohnya, pernikahan yang diwalikan oleh orang yang tidak berhak menjadi wali, seperti ayah angkat atau ayah tiri. Secara hukum syariah, pernikahan ini tidak sah,
tetapi kita sering menemukannya. Contoh lain adalah pernikahan yang dilakukan antara suami non-muslim dan istri yang muslimah. Aspek legalitasnya memang tidak bisa didapatkan bila pernikahan itu dilakukan di dalam wilayah hukum negeri kita, khususnya lewat jalur kantor urusan agama atau KUA. Namun bila pernikahan itu dilakukan di luar negeri yang tidak mengacu kepada hukum syariah, surat nikah dan legalitas pasangan lain agama itu bisa saja diperoleh. Tentu saja pernikahan seperti ini hukumnya haram dalam pandangan syariah. Dan sayangnya kita masih juga menemukan pasangan agama yang menikah dan punya surat nikah sebagai legalitas resmi. 4. Pernikahan tidak syar'i dan tidak legal. Model pernikahan yang keempat ini yang paling rusak dan sudah pasti haram. Sebab selain tidak syar'i alias haram juga tidak punya legalitas resmi. Sayangnya pernikahan macam itu justru banyak terjadi di tengah masyarakat kita. Contohnya adalah yang banyak dilakukan oleh kawanan mafia calo kawin lari. A. Bentuk. Nikah siri yang pertama adalah nikah yang dilakukan oleh pasangan laki-laki dan perempuan tanpa adanya wali atau saksi yang dibenarkan syariat Islam. B. Hukum. Seluruh ulama sepakat bahwa hukum pernikahan yang tidak ada wali dan saksi tidak sah, batil, haram hukumnya, dan kedudukannya sama dengan zina. Dasarnya sabda Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nikahin lam yahdurhu arba'atun fahuwa sifahu. Az-zawju wa waliyu wa syahida adlin. Semua pernikahan yang tidak menghadirkan 4 pihak maka termasuk zina, suami, wali, dan 2 saksi yang adil. Seharusnya wali dalam akad nikah itu adalah ayah kandung dari pihak istri. Tentunya yang memenuhi syarat sebagai wali. Antara lain muslim, akil, balik, merdeka, dan adil. Dalam kondisi tertentu, ketika ayah kandung tidak bisa langsung menjadi wali, maka beliau berhak untuk menunjuk orang lain yang memenuhi syarat untuk melakukan akad nikah atas nama dirinya. Bila ayah kandung telah meninggal dunia atau tidak memenuhi syarat sebagai wali, maka kedudukan wali secara otomatis berpindah kepada kerabatnya yang dalam syariat Islam mereka telah ditetapkan, yaitu urut-urutan A. Kakek, B. Saudara laki-laki yang seayah dan seibu, C. Saudara laki-laki yang seayah saja tapi tidak seibu, D. Keponakan, yaitu anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seayah dan seibu, E. Keponakan, yaitu anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seayah dari laki-laki yang seayah saja tidak seibu. F. Keponakan dari saudara yang seayah saja. G. Paman, yaitu saudara laki-laki ayah. H. Anak paman, yaitu anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah. Demikian juga bila pernikahan itu tidak disaksikan oleh minimal 2 orang saksi, maka pernikahan itu tidak sah hukumnya. Silakan lanjut. Akan lanjut Fitri. Fitri, apakah bisa baca? Umi Fitria. Kalau tidak, nggak apa-apa dilanjut Ustazah Neneng. Lanjut. F. Surat nikah. Secara hukum syariah di sisi Allah, sebuah pernikahan yang tidak dicatatkan secara hukum formal yang berlaku di suatu negara memang sudah tidak dianggap sebagai zina. Akan tetapi, urusan surat nikah ini bukan sekedar menghalalkan hubungan suami istri dalam arti jima, melainkan juga terkait dalam hubungan harta benda. Umpamanya adalah warisan dan hak untuk mendapatkan nafkah materi. Seorang istri yang dinikahi tanpa adanya bukti surat nikah, maka bila berseteru di depan hukum dan pengadilan, kedudukan akan menjadi sangat lemah.
Sebab di dalam ranah hukum, surat dan dokumen mempunyai kedudukan yang amat menentukan. Dalam sengketa tanah yang kusut, pengadilan tentu akan memenangkan pihak yang mempunyai surat-surat yang legal dan kedudukannya lebih kuat. Bila dua pihak berseteru memperebutkan tanah, yang satu tidak punya surat tanah kecuali selembar kwitansi yang hasil fotokopi, sedangkan yang satunya punya sertifikat resmi dari Badan Pertanahan Negara atau BPN, juga dilengkapi dengan surat-surat sah dari berbagai pihak yang menyatakan kebenaran hak atas tanah tersebut, maka pihak yang hanya bermodal fotokopi sudah barang tentu akan dengan mudah tersingkir karena tidak punya bukti dokumen yang kuat dan sah. Demikian juga kalau seseorang membeli motor bekas dari satu mafia, memang harganya miring sekali alias di luar umumnya harga pasaran. Misalnya hanya Rp500.000. Padahal di pasaran motor bekas seperti itu masih laku dengan harga 6-7 juta rupiah. Motor itu dibeli tanpa dilengkapi bukti kepemilikan kendaraan bermotor atau BPKB dan tanpa surat tanda nomor kepolisian atau STNK. Jadi motor ini orang bilang motor Spanyol alias separuh nyolong. Kalau motor ini oleh pihak kepolisian sebagai barang bukti pencurian kendaraan bermotor, tentu yang membeli motor itu tidak bisa bilang apa-apa. Meskipun pada hakikatnya motor itu memang benar-benar dibeli pakai uang. Tetapi ketika motor itu tidak dilengkapi BPKB dan STNK, maka motor itu termasuk kategori motor ilegal. Di hadapan hukum, yang beli motor itu tentu lemah sekali, tidak akan mampu mempertahankan haknya, bahkan malah bisa jadi dituduh sebagai penadah barang haram. Maka demikian sebuah pernikahan yang tidak dilengkapi dengan surat-surat resmi, meski di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dianggap telah sah, dalam arti boleh melakukan hubungan suami istri, namun pernikahan seperti ini amat lemah kedudukannya di mata hukum formal. Misalnya, suami meninggal dunia punya 2 istri. Istri pertama dinikahi dengan melengkapi semua surat dan dokumennya, sedangkan istri kedua dinikahi hanya secara agama tanpa selembar pun dokumen sah, kecuali yang dikeluarkan pihak-pihak yang tidak sah. Bila istri pertama berniat jelek lantas mengangkangi seluruh harta peninggalan almarhum tanpa membaginya kepada istri kedua, di sisi hukum tentu saja istri kedua tidak bisa berbuat apa-apa, sebab kedudukannya sebagai istri almarhum sangat lemah di mata hukum positif. Tidak ada bukti tertulis bahwa dirinya adalah istri sah almarhum. Hal itu karena almarhum menikahinya dengan cara siri alias tanpa dokumen yang sah di depan hukum. Dalam kasus di mana suami masih hidup, tetapi setelah menikah beberapa lama dia kemudian menterlantarkan istri keduanya yang dinikahi tanpa dokumen sah, maka istrinya itu tidak bisa berbuat apa-apa di depan hukum, karena tidak ada bukti sah yang memastikan bahwa dirinya adalah istri yang sah. Karena itu, menikahi wanita tanpa dilengkapi dokumen yang sah dan berlaku secara hukum juga termasuk perbuatan yang beresiko kezaliman dengan resiko kerugian di pihak istri. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah para petugas sudah membacakan materi hari ini. Baik, selanjutnya kita kembalikan lagi kepada Ustazah Enok Mutia. Pada Ustazah Enok Mutia, waktu dan tempat saya persilakan. Kita bisa langsung diskusi aja ya. Baik, berarti langsung ke diskusi aja. Silakan yang ingin bertanya atau yang ingin berdiskusi, persilakan. Saya saja pertama. Ustazah Neneng kan pemateri. Mau nanya aja. Ya, sharingan dosen. Pengamatan masyarakat. Coba Ustazah Neneng pilihkan dulu apa resek-resek banget soalnya. Atau enggak Ustazah Neneng itunya dimatikan dulu audionya terus langsung audionya nyalakan lagi. Oh ya, tak.
Mungkin pakai headsetnya gosok-gosok. Enggak, HP-nya, dari HP-nya. Sudah? Udah, Sekarang? oke. Udah, bagus. Hafal pokoknya kalau pemerintah. Ya, yuk saja. Kalau misalnya ada alasan nih, orang kebanyakan sekarang nikah siri itu ibarat begini, cari laki-laki baik itu sulit katanya gitu ya. Sekarang tuh yang lagi marak tuh cari laki-laki baik sulit. Apalagi maraknya orang zaman sekarang itu baik muda baik tua, perkenalan awalan mereka itu dari sosial media gitu ya. Tidak bisa mengenal watak seseorang tanpa mengenal lebih dekat gitu, dekat benar. Jadi kadang-kadang orang sebagian mengambil jalan pintas untuk menikah siri sambil mengetes suaminya itu baik atau tidak gitu. Nah, seperti itu. Dengan alasan ya belum mau mendaftarkan karena kan belum tahu baik atau tidak. Atau kadang-kadang mereka sepaket dengan ini. Nikahnya pengennya menikah siri dan sepaket tidak memilih untuk punya anak sebelum yakin suaminya baik gitu ya. Khususnya itu di kalangan yang single parent itu ketika mau menikah. Jadi menikah tapi diniatkan belum mau punya anak gitu. Nah, itu paket pertanyaan itu seperti itu. Dengan menikah dengan niatnya nikah siri dengan tujuan mengetahui dulu watak asli suaminya seperti apa gitu. Kalau cuma sekedar berkenalan biasa tanpa hidup bersama itu tidak mengenal. Itu hukumnya seperti apa saja kalau tujuannya untuk itu. Seterusnya nanti kalau memang yakin baik gitu kan, nah baru diresmikan. Atau setelah punya anak baru diresmikan, memutuskan benar-benar punya anak baru diresmikan. Itu fenomena yang terjadi marak seperti itu saja. Sharing aja sih. Ya itu aja cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menurut Mbak Neneng sendiri gimana? Ayo lo dibalikin lo. Aduh. Ya, apa itu kan semuanya tergantung niat ya kan, tergantung niat. Kalau menurut saya sih takut ya, takutnya gitu. Karena awalan niatnya kita seperti itu, berarti kan kita mengetes tuh ya. Nah, berarti kan udah berpikir negatif dulu tuh ya. Iya. Gitu kan. Takutnya malah tercapai kayak gitu. Kalau saya sih lebih cenderung kayak gitu ya. Kalau misalnya pendapat. Terus sama kayak misalnya menikah terus dengan nggak mau punya anak gitu kan. Ya alasan mungkin sama-sama udah bawa anak kan kayak gitu. Tapi kalau misalnya laki-laki misalnya mau dia anaknya berapapun atau berapa, kalaupun dia niat menikah kayaknya sih pengen punya keturunan gitu ya, sepertinya gitu ya kan. Ya tapi ya nggak terlalu salah juga alasan mereka. Tapi kalau misalnya kita seperti seolah-olah mempermainkan rezekinya Allah, kita menunda, tapi nanti memang ketika kita yakin misalnya suaminya itu baik, terus tiba-tiba pengen punya anak, apakah semudah itu juga kita bisa punya gitu kan? Itu kan rahasianya Allah juga. Misalnya Allah mau kasih tapi kita menolak, terus giliran kita minta, Allah yang menolak gantian kan? Nah itu kalau saya lebih ya sih dari niatnya yang memang apa ya tidak lurus kalau seperti itu kalau menurut saya. Jadi ya kalau misalnya menurut saya awalnya pernikahan ya memang kita mengikuti prosedur. Adapun kalaupun nanti yang terjadi ke depan kita kan cuma sekedar berharap sama Allah memang itu yang terbaik. Tentu saja diawali dengan tindakan-tindakan awalan yang memang disarankan oleh agama dalam rangka pemilihan jodoh seperti yang sudah dijelaskan yang sebelum-sebelumnya. Itu kalau menurut saya. Tapi memang ya pendapat tidak bisa dipaksakan. Mayoritas seperti itu mereka punya pendirian dan kasus memang banyak seperti itu, seperti yang mereka pikirkan gitu kan. Jadi memang rusak nantinya gitu. Akhirnya mencoba lagi dengan cara yang seperti itu. Tidak ada henti. Fenomenanya seperti itu. Ya bukti kenyataan memang terjadi Jadi gali lubang tutup lubang dong. Ya jadi kalau kita perhatikan dari kasusnya, ya juga sih ya. Coba kalau dulu misalnya nikah resmi gitu kan, pasti nanti susah gini dan akhirnya ternyata memang tidak baik. Nah gitu. Tapi yang terjadi itu apakah memang karena pikiran kita yang begitu, atau karena memang takdirnya sudah begitu? Nah itu pertanyaannya kan. Ya itu pendapatnya. Jadi innamal a'malu binniyat ya kan, lebih cenderung kepada tergantung dari perniatannya. Ya secara agama ya memang sah-sah saja kan gitu.
Mm-mm. Itu menurut saya Ustazah. Silakan ditambahkan. Siap. Siap. Ayo yang lain silakan. Gimana Dia tuh? bingung mau Umi Dini? ngomong apa, nggak ngalamin jadi nggak bisa ngomong apa-apa. Iya. Afwan Mbak Ustazah. Reni mana Mbak Reni? Milani gimana tuh? Nggak tahu saja jawabannya apa. Oh. Ini Kalau sama dengan itu nggak saja yang, tapi mungkin beda yang kemarin yang dengan niat talak itu saja. Karena itu kan niat Iya. dalam hati yang begitu bukan saja. Iya betul. Mirip nggak? Mm-mm. Nah gimana itu kalau dihubungkan dengan itu? Kan kalau itu kan urusan hati ya saja ya. Maksudnya jadi kalau kemarin kan yang pernikahan dengan niat talak kan berdasarkan Imam Syafi'i itu kan sah saja karena kita hati orang siapa yang tahu gitu kan saja ya. Mm-mm. Jadi kalau pernikahannya sih sah gitu ya saja. Terus Mbak Neneng Iya. nanya tuh. Bingung saja kayak gimana sama kayak Umu Kenta apa tidak mendapatkan apa namanya ada yang curhat atau apa tentang itu atau tidak mengalami sendiri jadi ya nggak tahu. bingung mau ngomongnya karena nggak ngalamin kan. Jadi Kalau udah Dan belajar ini nggak bisa bilang begitu. Kita itu harus bilang merujuk kepada, gitu. Merujuk kepada yang maksudnya udah kita pelajari nih, gitu ya. Nah, kan kalau iya saja. misalnya Mbak Neneng itu kan pernikahannya kalau misalnya itu lengkap rukun syaratnya terpenuhi, maka pernikahannya kan sah. Nah, Nah, cuman dia kan belum apa namanya belum mau hamil atau belum mencatatkan mendaftarkan ke KUA gitu kan, belum punya kartu nikah, kartu menikah itu SIM, surat izin menginap bareng SIM B, SIM C. ya kalau kita sudah ke penghulu walaupun tidak ada surat itu udah sah saja. Yang penting kita dari pihak wanita ada ada wali. Kalau laki-laki kan tidak perlu ada wali kan. Penghulu itu kan ada di KUA. Kan ada juga yang nggak pakai surat Ustazah kayak misalkan nikah siri kan banyak Ustazah di sekarang di kampung-kampung gitu ya. Eh, Kalau saya sih Makanya dia nggak ke KUA. Kalau ke ya, KUA itu mesti dapat iya. buku Surat nikah. Dan kayak itu kayak di prosedurnya sini agak enggak panjang. ada sahabat saya juga di sini ya kan beliau menikah sama orang Jepang. Nah orang Jepangnya itu masuk Islam tapi dia menikah sebagai agama doang. Nah itu Pak Ustadznya juga nggak pakai dia nggak nikah pakai di Jepang juga nggak nikah di Siakso nggak di kelurahan kalau kita bilangnya. Nah, cuman nikahnya nikah gitu doang nikah biar biar nggak berzina gitu. Ya makanya kan lihat bentuknya dong, lihat bentuknya yang tadi kan udah kita pelajari itu bentuk-bentuk nikah siri itu seperti apa. Kan ada yang pertama itu syarat rukunnya lengkap kan, syarat rukun. Kalau ngelihat buku ini yang pertama bentuknya itu bentuk pernikahan ideal. Artinya syarat rukun lengkap, kemudian secara negara, secara agama terpenuhi. Artinya dia secara agama kan yang 4 itu rukun nikahnya udah terpenuhi, kemudian dia tercatat di catatan sipil atau di KUA. Nah, itu namanya udah bentuk yang ideal kan. Kemudian ada yang secara syar'i dia legal, tetapi secara hukum positif dia tidak. Artinya secara agama dia lengkap semuanya nih. Wali, kedua mempelai atau yang laki jauz. Kemudian 2 saksi hadir. Kemudian ijab kabul. Kan itu udah lengkap semuanya. Udah, tetapi tidak ada unsur pemerintah di situ, tidak ada unsur KUA. Itu kan bentuk yang kedua tuh. Nah, secara syar'i dia legal, tapi secara hukum positif, hukum negara, dia tidak legal. Karena tidak tercatat. Dan itu akan punya efek-efek
efek samping lah. Artinya kalau ada sesuatu kan tadi disampaikan, diterangkan di bab belakang itu terakhir-terakhir. Nanti kalau ada sengketa pernikahan lah, misalnya istri pertama dinikahi dengan bentuk ideal tadi, kemudian yang kedua dinikahi dengan yang seperti ini, secara syar'i dia legal, tapi secara hukum negara dia ilegal gitu kan, nggak tercatat, maka nanti akan menimbulkan permasalahan besar di kemudian hari. Kemudian bentuk yang ketiga, secara syar'i dia tidak lengkap, secara hukum negara pun juga tidak, tetapi dibenarkan di masyarakat. Ini banyak yang terjadi. Seperti misalnya tidak ada wali, atau yang menikahkan walinya itu bukan orang yang betul-betul boleh menjadi wali. Misalnya bapaknya meninggal, terus padahal ada kakaknya, ada pamannya, tapi dinikahkan oleh keponakan misalnya. Anak kakak laki-laki kan boleh kan? Tetapi bapaknya masih ada, atau saudara laki-lakinya masih ada, atau anaknya masih ada. Nah ini kan tidak rukun syaratnya tidak terpenuhi dengan sempurna. Kemudian atau mungkin saksi kurang, atau saksi ada tapi saksinya masih belum dewasa, atau ada kurang balik, kurang saya mau keluar bahasa Arab aja, kurang dobit, kurang subut, kurang akal, gitulah. Nah itu juga jadi secara rukun syarat tidak lengkap, terus kemudian tidak dicatat juga di KUA, tapi diterima di masyarakat. Sama dengan orang nikah beda agama kan? Dari kemarin tuh kita bahas. Pernikahannya dianggap sah gitu. Karena sudah menikah terus di luar negeri lagi. Padahal itu sebenarnya nikah yang rusak. Nah, sekarang apapun niat, kalau niat yang tadi ditanyakan Mbak Neneng kan masuknya ke yang kemarin itu pembahasan kita, menikah dengan niat talak. Betul kata Bulani. Kalau itu ya balik, makanya kita bahasanya bukan karena kita tidak merasakan, tapi merujuk pada pendapat dalam kitab ini bahwa nikah dengan niat talak itu Imam Syafi'i saja membolehkan, karena kita niat itu ada di dalam hati dan belum sampai terjadi, ya belum ada hukum itu gitu. Sekarang kalau misalnya menikah nih, termasuk saya ini masuk mungkin dalam pertanyaannya Mbak Neneng. Saya menikah hanya legal secara agama di awal, karena waktu itu suami itu belum bercerai secara resmi. Jadi kalau misalnya dia mau nikah lagi harus ada izin istri karena dia pegawai kan, pegawai negeri. Nah gitu. Jadi ya udah kita nikah siri, ya sebenarnya model kedua ya, tetap legal secara syar'i, secara agama. Nah saat itu 1 tahun kami menikah secara agama, secara syar'i, baru kemudian setelah selesai urusan perceraian dan mendapatkan akte cerai, suami saya baru mengurus pernikahan syar'i secara atau legal secara negara. Nah gitu. Nah ini kan, tapi bukan ada niat untuk coba-coba, saat itu tidak ada niat. Cuman sempat saya agak khawatir untuk hamil karena belum ada surat nikah gitu ya, buku nikah. Jadi saya agak was-was saat itu untuk kalau hamil gimana ya, takutnya kalau nggak sampai dapat buku nikah kan ruwet urusannya, terus pisah misalnya, sementara sudah hamil ruwet kan. Tapi alhamdulillah karena memang kita dari awal niatnya ya baik ya, dan mungkin Allah juga ridho,
Dan alhamdulillah setahun kemudian saya punya buku nikah. Nah, kalau misalnya pernikahan itu sah secara agama, nggak ada masalah saya kira. Adapun niat-niat di belakang itu kan kita tadi itu urusan niat kita nggak tahu menahu. Dan apapun niatnya di belakang itu tidak merusak akad pernikahan. Tetapi kalau misalnya secara adab ya, secara adab kepada Allah namanya, kepada hukum Allah. Ya kalau misalnya pernikahan itu untuk coba-coba ngapain kan? Sama dengan berniat talak itu melihatnya lebih ke dalam gitu, lebih ke dalam banget, maka sebenarnya itu tidak baik gitu. Nah, tidak baik. Bisa saja menyebabkan di tengah perjalanan itu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kalau misalnya pun sudah terjadi pernikahan itu, kemudian dia berniat melanjutkan dan melegalkan dari dua sisi, ya sebaiknya ditempuh prosesnya, kemudian dia bertaubat gitu. Jangan sampai wah salah nih di awal nih. Padahal pernikahan ini coba-coba, tapi kok kita mau lanjut pisah dulu misalnya, talak dulu kemudian nikah lagi. Nggak perlu, cukup bertaubat, kemudian perbaiki niat gitu. Insya Allah Allah berkahi. Ya, meluruskan niat ya Ustazah, daripada misalnya dari awal ada keraguan-raguan, yaitu seperti misalnya Ustazah kan keraguan juga takut punya anak. Nah, seperti itu kan berarti kan keraguan, setiap keraguan itu kan pasti membuat kita tidak nyaman gitu kan. Seperti itu. Maka Tapi mencari itu kan dia memang maksudnya tidak mau melegalkan karena masih berharap apa namanya ada nilai tambah gitu kan. ya, Ntar dulu nggak mau melegalkan. Kalau saya kan kasusnya bukan karena menunggu itu. kendala. Karena ada kendala kan kalau memang Ustazah kan, kalau ini kan memang diniatkan Iya. sendiri. Sebenarnya mungkin kendala itu tidak ada kan gitu kan. Jadi memang diniatkan sendiri kan. Siap. Seperti itu. Ya lebih baik perbaiki niat saja dan bertobat. Sudah. Insya Allah kedepannya baik. Tapi kalau dibiarkan itu, udahlah akhirnya jalani kemudian menikah secara legal kan, dapat kartu nikah, buku nikah segala macam, tapi tanpa taubat, oh bahaya, bahaya nanti. Iya. Memang ada juga yang memang setelah 2 tahun, 3 tahun setelah yakin gitu kan, atau mungkin walaupun mungkin keyakinan itu belum ada, tapi tiba-tiba hamil gitu kan. Nah, maka segera mengurus gitu. Iya. Yang berarti harus bertobat lah ya, berarti kan meluruskan niat yang awalnya agak salah ya. Tapi nanti Mbak Neneng jangan sampai melakukan itu. Tapi kalau misalnya gini, saya jawabannya ragunya kalaupun misalnya mestikan nggak boleh Bu, harus diluruskan niat gini-gini, tapi sementara keyakinan di dalam hatinya tidak ada gitu kan untuk yakin kalau itu benar-benar. Saya dulu gini, waktu mau menikah yang kedua itu kan, justru malah ragunya itu sebelum menikah. Nah, tapi saya yakin nih, ya Allah kalau memang ini adalah yang terbaik untuk saya gitu. Ya kita juga kan kalau udah akad di depan keluarga, di depan orang sekampung, masa mau niat cerai kan nggak enak, apalagi perempuan kan. Kita kan positif aja gitu dan berserah kepada Allah. Bahkan setelah menikah pun di hari pertama itu bermasalah, saya akhirnya menyadari bahwa ya Allah mungkin ini adalah jalan saya. Ini adalah takdir saya gitu kan. Dan setelah itu belum tercatat nih menjadi suami istri di KUA nih. Ada masalah lagi, saya sampaikan, sudahlah, jangankan sama Anda yang baru beberapa hari menikah, sama yang sudah 20 tahun aja kalau udah takdirnya pisah ya pisah gitu. Iya betul. Iya, menyadari saja. Oh, sudah takdirnya pisah ya pisah. Jadi mungkin karena pengalaman pertama ya sudah bisa nerima gitu ya. Oh, ini kuasanya Allah, ini takdirnya Allah. Ya udah mau menikah, mau pisah, tenang aja gitu. Gak usah takut Mbak Neneng.
misalnya aduh saya pribadi misalnya Mbak Neneng nih ragu saya jangan-jangan orang ini bukan yang terbaik buat saya. Karena kalau Nah, itu saja. keraguan itu justru akan mendatangkan hal yang diragukan. Iya, kalau kasusnya saya pribadi kayak gitu saja. Jadi tidak yakin dengan pilihan sendiri, pengennya dipilihin orang. Tapi karena orang yang suruh milihin, dia juga ragu takut pilihannya nggak terbaik. Akhirnya nggak jadi, nggak ada. Nah, lebih baik diserahkan kepada Allah saja. Masa kita mau marah sama Allah kan kalau udah dipilihkan yang itu. Iya, makanya nggak konsentrasi ke situ saja. Konsentrasi ngurus anak aja. Andai ada niat. Anak, bener, anak. Mbak Neneng berapa umur? Anak-anak. Umur berapa Mbak Neneng? Umurnya 43 tahun Ustazah, anaknya 3. Oh, saya waktu menikah umurku berapa ya? 43 kayaknya ya. Iya, 43. 43. Insya Allah. Khair, anak saya juga 3 kan. Masya Allah, seru banget. Kayaknya Ustazah dengan Ustazah Neneng boleh dijapri itu. Masya Allah. Aman ya. Iya. Apa Ustazah mau nanya sedikit. Ini sih kita ada. Ini Ustazah ada teman. Dia nikah siri. Nikah siri itu kenapa? Karena dia nggak mau tunjangannya hilang dari yang pertama. Itu gimana? Kan tetap sah tapi niatnya seperti itu juga nggak apa-apa ya. Jadi suami pertama itu ngasih tunjangan kan tiap bulannya besar karena orang luar ya. Nah terus dia udah lama tinggal, sekarang di Indonesia nikah siri. Supaya nggak ketahuan secara hukum, jadi tunjangan tetap dapat. Tunjangan tetap dapat karena kan nggak ketahuan dia nikah. Tapi dia nikah. Ada anak? Enggak, mereka masing-masing bawa anak. Jadi yang satu udah punya anak, jadi janda sama orang yang dia nikahin udah punya anak juga, tapi masih punya istri. Jadi istrinya nggak tahu sama sekali, tapi anaknya tahu, pernah ketemu sama anaknya. Tapi ya itu dia sengaja. Maksudnya dia bercerai kan dari suami pertama. Oh enggak, meninggal. Suami pertamanya meninggal bawa anak dia. Suami pertamanya itu orang bule ya, orang di luar ya. Dia punya anak di suami pertama, terus udah meninggal kan. Udah meninggal udah lama. Akhirnya pas dia mau nikah lagi itu dia niatnya emang pengen nikah siri aja supaya tunjangan dari suaminya itu nggak hilang dari pemerintah luar negerinya itu ya, Belanda itu nggak salah itu nggak hilang supaya tunjangannya, karena kan suka disurvei sama kedutaan udah nikah atau belum gitu, karena kan tiap bulan dikasih tunjangan. Akhirnya dia jadi niatnya selalu nikah siri itu supaya nggak hilang tunjangannya, dia jadi nggak mau niat nikah benar tapi selalu siri gitu loh. Nah kalau kayak gitu emang secara agama kan sah, tapi kalau secara agama sah tapi dia bohong kan, banyak itu. Nah kalau bohong gitu ke Allahnya dosanya gimana gitu loh, ada pada dosanya apa enggak gitu. Iya, karena dia bohong sepanjang hidupnya ya, sepanjang dia bohong ya berdosa dong. Oh berdosa. Kalau pernikahan dengan suami kedua ya sah saja, tapi kan dia ibaratnya mengambil banyak banget dosanya itu, udah bohong, ngambil yang bukan haknya kan. Kalau dia udah menikah dengan orang lain kan dia tanggung jawab yang menikahinya, suaminya. Bahkan setelah habis masa iddah pun kan seharusnya putus semua. Nafkah dan lain-lainnya udah putus. Hanya dia diberikan semacam warisan lah gitu kan, kalau meninggal itu kan diberikan warisan. Kalau dia hidup, cerai hidup kan dia dapat gonogini lah gitu kan. Kalau di luar saat itu putus. Dapat dari pemerintah, dari pemerintah Belanda karena dia dari di luar negeri semua. Kalau kata semua ya, di Jepang juga begitu. Kalau kita tinggal suami meninggal, kita dapat dari pemerintah gitu. Tapi kalau kita nikah, ketahuan nikah atau kita ketahuan itu udah nggak dapat gitu. Terus ketahuan kumpul kebo aja nggak boleh kalau di Jepang ya. Iya. Kumpul apa? Seperti itu. Dia sampai 2 kali seperti itu. Makanya saya yang tanya dosa nggak? Kalau emang itu dosa karena dia berbohong, kata Ustaz aja, saya perlu sampaikan nggak? Karena dia mungkin belum tahu ilmunya gitu ya. Nah itu iya dosa dong. Kayak gitu sih asal. Kenapa Ustaz? Iya, itu jadi aja dosa bohongnya, dosa ngambil hak orang lain, bukan hak dia kan.
Itu Ya, aja. intinya jadi ada konsekuensinya lah ya pada Allah. Iya. Jadi Nah, Tapi kalau akan misalnya saya sampaikan. bersepakat Ustaz lagi, itu ya Ustaz misalnya yang ya, menghalalkan segala cara kan kalau orang yang maaf ya, yang ekonominya agak kurang dan imannya juga kurang, rata-rata mereka menghalalkan segala cara ya seperti itu ya Ustaz ya. Kalau kita apalagi dia kurangnya bersepakat dengan ilmu, suaminya, udah kita tutupin aja gitu. Suaminya juga ikut dosa tuh. Bukannya Astagfirullah. dia yang bertanggung jawab atas istrinya, kok malah menggantungkan diri kepada orang lain. Ya itu yang perlu disampaikan ya, karena kalau belum tahu Iya. kan kalau disampaikan Ya. dia sampai 2 kali seperti itu berarti kan belum paham. Nanti sampai ketiga kali kalau nggak tahu kan kasihan dosanya bertumpuk. Iya. Kurangnya ilmu itu Mi, kurangnya ilmu terus kurangnya ya iman. Terus ekonomi juga bisa. Ekonomi seseorang itu yang menghalalkan segala cara, banyak orang seperti itu. Makanya kita yang berkecukupan ya, Masya Allah, bersyukur banget. Iya, begitu ya. Jadi nggak semua nikah siri itu buruk, atau tidak semua apa namanya nikah siri itu semua baik, tidak. Jadi tergantung lihat bentuknya ya. Kalau misalnya seperti yang dilakukan para TKI, TKW itu yang hanya untuk kesenangan semata. Tapi kalau misalnya laki ya nggak apa-apa ya. Tapi ini yang perempuan yang kadang punya suami, dia menikah lagi, ini yang kacau balau. Bahkan dia disiapkan namanya makzun kalau di Arab itu, kayak KUA, kayak penghulu bohong-bohongan. Bahkan dia sampai punya surat nikah gitu, dibuat palsu buku nikahnya, padahal yang perempuan masih punya suami. Waduh, repot itu. Itu kalau nggak tahu tetap masuk neraka nggak sih aja? Dia kan nggak tahu Kenapa? intinya. Kalau dia nggak tahu kalau itu dosa nggak bagus secara agama, tetap masuk neraka nggak sih? Maksudnya dosanya tetap jalan ya. Iya dong. Tapi kan Iya kalau nggak dong. tahu katanya nggak apa-apa. Tapi Jangan nyari katanya ilmu. kalau kita nggak tahu nggak apa-apa Ustazah, kecuali kalau kita tahu kita melakukan baru kita Iya, berdosa. tapi ilmu itu udah nyampe nyampe samping rumah, nyampe di HP-nya. Udah Saya nggak belajar bukan begini kan lagi nggak tahu jauh di ceritanya. tangannya. Nyampe di tangannya itu, tapi nggak dia gubris, nggak dia pedulikan. Dosanya Ya itu beda ya. berlipat-lipat. Iya beda. Udah tahu Emangnya nggak zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah aja yang melakukan dosa karena tidak tahu itu kemudian tidak berdosa. Sekarang aja Allah udah mudahkan banyaknya online, banyaknya kajian-kajian, masih banyak juga orang-orang yang tidak mau belajar. Dia misalnya ya nikah melakukan satu kesalahan, kemudian dikasih tahu aja, itu kan namanya udah tahu. Nggak mungkin loh orang nggak ngasih tahu. Coba dia terbuka misalnya kan, nggak sembunyi-sembunyi misalnya, mohon maaf nih TKW misalnya berangkat ke luar negeri. Ya, berangkat ke luar negeri. Kemudian dia terbuka bahwa dia punya suami gitu kan, terus dia menikah lagi. Pasti orang yang keluarga suaminya itu, loh, ini apa kamu nikah lagi? Kamu kan masih istri si Ano gitu kan. Nah, itu kan udah ilmu namanya. Udah dikasih tahu, harusnya langsung cerai dong. Langsung pisah dan bertaubat. Ini kan ada yang sampai punya anak pulang-pulang. Kadang-kadang susah untuk bertobatnya kali Ustazah. Kita udah tahu itu tuh dosa, tapi untuk kita bertobatnya itu belum ada jalannya. Itu gimana ya Ustazah? Kadang-kadang kan orang kan sampai kayak gitu. Mereka udah tahu itu tuh dosa, itu tuh salah, tapi untuk menghentikan kesalahannya itu kadang mereka tuh nggak tahu cara untuk berhentinya gitu loh saya. Gitu loh. Kadang mau ngasih nasihat juga bingung kan. Kalau udah bilang begitu, ya berdoa saja sama Allah. Ya kan namanya
bertobat itu ada 3 tobat itu. Hmm. Baca istighfar, kemudian mengakui kalau dia bersalah, kemudian tidak mengulang lagi. Nah itu dia, mengulang Itu lagi. itu tobat. Ya belum tobat namanya. Belum tobat namanya itu. Dia tahu salah gitu saja. Dia tahu salah, tapi ya gitu, dia istighfar gitu karena Itu nafsunya yang dia perturutkan, itu nafsunya. Nafsu buruknya dia turutin. Orang kalau udah nurutin nafsunya ya udah, hidup dengan nafsunya aja. Masya Allah. Kalau ingat dosa itu, Masya Allah ya saja ya. Ada kalau dibilang, kalau diluruskan, siap salah katanya. Itu bahasa-bahasa yang keliru itu. Oh ini enggak gini, ini keliru ini, harusnya begini. Oh siap salah. Siap salah. Siap benar. Ya, gimana kok siap salah? Afwan Ustazah, izin bertanya, saya bingung sama ini Ustazah. Kasusnya Rizky Febian itu gimana sih Ustazah? Jadi kan, iya saya bingung karena kan saya lihat kan kemarin mereka nikahnya itu sudah cara Islam. Jadi saya pikir istrinya sudah mu'alaf ya. Terus sekarang kok tiba-tiba dia sidang apa namanya? Islah apa-apa? Untuk mengecek ininya apa namanya? Di terdaftar belum di ini di negara, baru dia bisa bikin kakak gitu kan. Nah kemarin kan udah nikah, udah bawa buku nikah tuh, setelah nikah dia foto-foto buku nikah. Ternyata mereka belum dapat buku nikah aslinya. Itu gimana sih Ustazah? Saya nggak ngikutin ya. Terus dia itu buku nikah apa yang dia pegang? Nah itu juga saya nggak tahu, makanya saya bingung kok ada sidang islah. Sidang islah itu untuk menentukan gimana Ustazah? Sidang islah. Apa sih namanya? Islah atau apa namanya? Dia sidang di Isbat. pengadilan. Oh Isbat. isbat namanya. Di pengadilan agama itu dia sidang lagi di pengadilan agama gitu. Baru nanti kalau dari sidang itu hasilnya sudah bisa apa sah atau gimana, baru dia ke KUA untuk mendapatkan buku nikah gitu. Oh, berarti dia belum nikah Islam. Tapi nggak tahu yang kemarin di TV kan udah nikah Islam, udah akadnya pakai akad Islam kan, udah di TV, udah dihadiri Pak Jokowi apa kan. Saya ini memang harus ikutin ya, apa namanya, berita selebriti. Ini jamnya kok dekat-dekat banget, 23 jam. 3 jam yang lalu, 5 jam yang lalu, 18 menit yang lalu, 2 jam yang lalu, 45 menit yang lalu. Semua isi beritanya tentang ajukan isbat nikah. Nah itu dia, itu bagaimana sih sidang isbat itu untuk yang bagaimana Ustazah? Sebentar, saya baca dulu ini. Iya, iya. Mereka tidak menerima oh, ya. Gini. Isbat nikah itu mendaftarkan pernikahan yang belum tercatat di KUA dengan tanggal pernikahan yang persis dilakukan. Jadi sebenarnya, kedengeran nggak nih? Kedengeran saja. Oh ya. Jadi sebenarnya Rizky Febian dengan Mahalini ini dia baru nikah siri legal secara agama. Oke. Nah, dia udah menikah berapa bulan apa berapa tahun?
tahun Iya. lalu lah, Setahun anggaplah lah ya. kayaknya. Ya 1 tahun lah. Nah, dia baru mendaftarkan pernikahannya itu ke KUA. Dan dia mau tanggal pernikahannya itu sama persis dengan yang udah dia lakukan di tahun lalu. Gitu. Jadi dia harus sidang isbat. Memeriksa bahwa dia betul sudah melakukan pernikahan di tanggal itu dengan beberapa saksi. Tapi itu biasanya gampang dia, nggak sulit. Hadir, kemudian bawa saksi-saksi, kemudian bawa dokumentasi foto, atau biasanya ada berita acara, ya sudah. Jadi dicatatkan, diputuskan di pengadilan, kemudian dibawa ke KUA, maka dicatat tanggal pernikahannya itu yang tahun lalu. Itu sidang isbat. Jadi pernikahan dia nggak ada masalah. Sama seperti saya, pernikahannya di tahun lalu 2023 ya, udah legal secara agama gitu, semua syarat rukun terpenuhi. Saya mendaftarkan pernikahan itu kemarin, bukan tahun lalu. Jadi tanggal pernikahan saya Februari 2024, padahal saya menikah secara agama itu Maret 2023. Nah, kemarin saya diminta kalau misalnya mau tanggal yang itu, berarti ke pengadilan, sidang isbat, Bu, gitu. Tapi saya bilang, sudahlah ribet banget. Toh kita nggak ada anak kan. Takutnya itu ada anak, sudah hamil kan, di tahun 2023, terus buku nikahnya 2024 kan aneh. Berarti anak ini anak siapa gitu. Iya. Nah iya, anaknya anak siapa. Tapi kalau nggak ada anak kan nggak apa-apa gitu. Ini yang ada anak ini yang repot. Gitu, Mbak Vita. Oh, Iya. jadi cuma karena tanggal ya. Saya kira karena Iya, belum mualaf yang istrinya. nggak ada masalah dia itu. Cuman waktu itu nampaknya dia nikah secara agama. Dia selesaikan dulu resepsi dan lain-lain, tapi dia baru mendaftarkan pernikahannya itu ke KUA. Gitu. Lucu juga ya. Kenapa nggak langsung daftar aja? Karena saya lihat dulu dia apa namanya, prosesinya itu dari agama Hindu pun dia ikutin kan prosesinya itu. Iya, kayaknya. Kalau nggak salah dilepas gitu. Ada prosesi melepas. Pelepasan ya tadi. Iya, Agama pelepasan Hindu ini. dan pindah Islam Kemudian itu. iya, kemudian langsung disambut dan akad. Gitu. Oh iya, Ya baik Ustazah. baguslah kalau dia ngikutin apa namanya sidang isbat itu. Jadi memperjelas lagi kalau dia itu berada di lingkup apa namanya agama Islam, pengadilan agama Islam itu kalau udah isbat nikah. Waktu nikah siri itu dia bisa pamer buku nikah ya? Kok ada ya? Mungkin nikah. Formalitas mungkin. Formalitas mungkin. Oh, Untuk iya formalitas aja nggak masalah. Mungkin buku nggak ada nikah isinya ya. bapaknya. Nggak ada Nggak isinya. ada tulisannya kali. Biasa kayak orang-orang wisuda itu juga ijazahnya mah belum keluar. Iya. Udah Mapnya bawa-bawa doang. anu, bawa-bawa map yang hard copy itu biar nampak dia sarjana. Iya. Oh, berarti kalau seperti ya Rizky itu berarti kalau misalnya kayak Ustazah ya kalau misalkan mau daftarin lagi setelah nikah siri itu sebenarnya kalau sesuai dengan tanggal yang saat daftar pun nggak harus pakai sidang itu ya Ustazah ya. Oh? Ya misalkan kan udah nikah siri nih, Kalau kan udah setahun terus sesuai tanggal yang awal pas daftar aja gitu, nggak harus sesuai pas akadnya berarti nggak perlu pakai sidang yang seperti sekarang itu kan. kalau misalnya dia mau tanggal yang sama dengan saat akad dulu, harus sidang. Harus sidang. Kalau tidak ya sesuai yang pas daftar aja lah udah gitu, berarti nggak perlu sidang lagi. Iya, kayak saya.
Saya males banget mau sidang-sidang lagi, ribet lah, biaya lagi. Waktu, biaya lagi, Masya Allah. Iya, waktu lagi, orang kita udah 1 tahun bersama gitu kan. Nah, Udahlah, ya udah taruh aja Pak tanggal berapa. Ibu mau tanggal berapa? Kata saya mau tanggal 10 saya, 10/02 biar barengan sama tanggal lahir anak saya. Tapi habis itu, Bu tanggal 10 ini hari libur katanya. Nggak boleh ada hari libur pernikahan. Coba aja daftar ke KUA deh. Mau pernikahan di hari Minggu, sekarang nggak dibolehin. Maka yang Oh, iya, iya. tercatat nanti, meskipun resepsinya hari Minggu, tapi tercatat pernikahannya tanggal weekday gitu. Oh, biasa kan Tanggal-tanggal di akad juga weekday. kan Sabtu Ahad ya Ustazah, kadang suka ada juga yang akadnya Sabtu Ahad. Tapi yang tercatat di di buku nikahnya itu weekday, nggak boleh hari weekend itu, Sabtu Minggu itu nggak hari kantor. Jadi pernikahan sekarang itu harus menyesuaikan hari kantor. Jadi si pegawai KUA itu tidak ada acara di luar kantor di hari weekend. Sekarang itu pasti gitu. Kemarin digitalnya ya. Iya, kemarin itu ponakan saya juga nikah hari Rebo pagi-pagi. Ya elah. Kan kita maunya weekend gitu kan, ngumpul keluarga semua, nggak kerja gitu atau nggak izin. Ini nggak bisa, dia harus di hari kerja. Iya. Insyaallah. Nanti bayar uang lembur soalnya penghulunya. Harus bayar itu. Nah, kalau mau tanggal itu betul harus bayar berapa gitu, 600 kalau nggak salah. 600 apa 1 juta berapa gitu. Sih masih terjangkau sih ya. Tapi kalau di weekday itu gratis. Paling bawa nasi kotak lah ke KUA itu 10-15 orang, akad selesai. Nah, baru nanti mau hari Minggu pelaksanaan resepsi dan akad lagi nggak apa-apa. Itu modelnya sekarang. Saya kayaknya pernikahan saya itu yang kedua ini juga menjadi ya begini nih, kalau lagi ngaji begini kan pengalaman saya kebuka. Jadi Mbak Neneng ya, hidup ini pelajaran baik buat diri kita sendiri juga buat orang lain. Don't worry Mbak Neneng. Kita menjadi orang istimewa itu. Iya. Iya kan pengalaman orang lain di pelajaran kita Ustazah. Bukan buka aib ya. Bukan buka aib. Saya orang udah resmi menikah, udah aib apa? Kita nggak ada. Kecuali di luar tidak melakukan kalau melakukan hal-hal yang dosa tidak legal tuh baru. Pembohongan nggak? Pembohongan pabrik. Pembohongan pabrik. Oh, yang tanggal. Oh iya, yang tadi ya. Kalau udah nikah belum nikah, nah itu pembohongan tuh. Saya sempat dimarah sama keluarga kan. Ngapain kamu nikah siri katanya? Daftar aja dulu pelan-pelan katanya. Nggak usah kebelet banget. Iya betul. Biar nggak bohong. Iya deh. Cuman ya sudah sebelang ini kalau Allah takdirkan saya menikah pasti dipermudah jalannya. Ternyata saya dipermudah jalannya. Berdua ini nggak gampang juga. Nggak gampang juga, komunikasi jauh, terus nyari duit untuk akad, untuk resepsi. Tapi ternyata Allah berikan kemudahan-kemudahan, berarti Allah ridho. Sampai saya mau nikah nanti malam, suami baru datang pagi subuh hari Kamis. Malam Jumatnya mau akad. Bayangkan coba siapa keluarga yang nggak ketar-ketir. Kita udah belanja-belenje sana sini, calon suami belum datang. Belum datang. Saya udah santai aja. Ya kalau Allah ridhoi jadi, enggak Allah ridhoi dia nggak datang, saya bilang gitu. Itu terlalu santai, karena kita kayaknya udah deg-degan kayak apa. Iya, keluarga saya yang ngundang-ngundang itu kan. Oh, iya.
tokoh-tokoh di kampung saya. Masya Gitu. Ya, saya bilang kalau dia datang kita laksanakan, kalau enggak ya sudah. Saya juga udah ngundang, sebar undangan di teman-teman. Karena kan saya bukan menetap di Banten. Terus saya mau nikah di Banten, saya kabarin sama teman-teman saya yang di Banten agar hadir. Dan mereka hadir, alhamdulillah calon suami datang. Ya ternyata kan Allah datangkan gitu kan. Ya Allah mudahkan, ya sudah terjadi pernikahan ini. Dan sekarang sudah menjadi suami istri, hanya belum tercatat misalnya di KUA, ya tinggal diproses. Ini harusnya, siapa nih ya yang belum menikah ya? Cuma Ica aja ya. Maisa, Uti Sarah belum? Saya Oh belum iya, dua kali. jangan bercita-cita mau 2 kali menikah. Ya Allah, berapa kali Bunda? Kecuali takdir ya. Jangan cita-cita, saya juga dulu ya Allah masa saya ada menikah 2 cita-cita, kali. Ustazah. Serem amat. Saya mah pengennya suami saya tuh soleh, anak-anak Amin. soleh gitu. Amin ya Allah. Kalau dunia sih udah alhamdulillah udah cukup, tinggal buat modal akhiratnya doang yang belum cukup. Dunianya dibagi sini. Karena Bagi-bagi. anak saya udah soleh-soleha, suami Cuma saya udah baik ini, tapi dunia ini yang kurang. Kalau dunia mah dicari terus, kurang terus Ustazah. Dicukupkan oleh hati, dicukupkan oleh, ya dicukup-cukupkan aja. Nggak mau merasa kekurangan. Nggak mau menyerah dengan keadaan. Jadi cukup, insya Allah cukup. Cuman ya gitu, solehnya tuh belum, anak semua gitu. Tantangannya di situ. Ya, jadi kalau misalkan mendengar sahabat-sahabat yang anaknya soleh-soleh, yang suaminya soleh-soleh, hanya bisa diam saya. Karena memang belum. Insya Allah. Insya Allah akan menular. Dari Ya. ibunya akan menular kepada anak dan Disyukuri suami. masih punya, ada loh yang punya. Kenapa Mbak Neneng? Ya tetap disyukuri, alhamdulillah punya. Iya. Ada yang enggak Enggak, saya mah berpikirnya gini aja, dulu kan juga saya nakal gitu kan istilahnya kan, agama kan juga nggak ada gitu kan, maksudnya walaupun saya orang Islam tapi kan saya juga nggak belajar agama gitu kan. Nah mungkin karena doa orang tua saya, jadi saya kayak gini gitu kan. Nah saya juga nggak bisa modalin suami dan anak-anak saya, cuma bisanya sedikit aja gitu. Ya jadi ya Terima aja ya. ya berdoa aja kan, doa kan pasti kan ini apa namanya tembus lah insya Allah ke langit ya gitu. Ya semoga aja. Mbak Neneng meninggal ya? Meninggal ya suami? Kayaknya Iya. Kalau yang anak pertama iya Ustazah. Oh, anak pertama meninggal suaminya. Yang 3 itu 2 bapak. Iya. Kalau yang anak kedua dan anak ketiga bapaknya masih ada tapi sudah menikah lagi. Siap. Mbak Neneng suami yang pernah ke bawah air ya, yang apa ke hilang gitu ya, kalau nggak salah. Yang pertama. Ustazah Neneng agak ini apa namanya agak manja sedikit, jangan sikaristirus artinya apa ya bahasa Indonesia. Jadi mandiri, jangan mandiri banget. Jadi ada tayoreru arti bahasa Indonesianya. Jadi ada kita apa sih tayoreru tuh apa ya bahasa Indonesianya. Jadi manja-manja sedikit. Nggak bisa gitu. Ya. Saya kalau manja sedikit kurang, malah manja saya banyak. Asli saya orang manja banget. Ya kan kalau Ustazah Neneng mungkin kan semuanya bisa, jadi semuanya disabet gitu ya kan, gitu. Kalau mau gimana nggak bisa, namanya single parent ya harus dikuat-kuatin, jadi ibu jadi pas punya suaminya gitu, pas punya suaminya gitu. Pas, wah kalau pas punya suami, waduh manja banget. Kalau bisa mah nyamuk juga nggak mau mukul, nggak tega, pengen perjalanan
jalanan takdir aja. Kalau sekarang kan, kalau apa memang sudah lama single parent kan ibaratnya kan anak-anak juga 3, tadinya juga orang tua juga memang dari keluarga yang nggak punya, bapak juga sudah meninggal, ada ibu yang memang harus juga jadi tanggung jawab kan ya mau nggak mau kan. Jadi sekarangnya juga karena udah terlalu mungkin udah terlalu ngerasa mandiri. Kalau masalah cukup belum ya kan, masih tetap kurangan namanya tanggung jawabnya juga besar. Tapi ya itu eh ya memang seperti kalau mungkin kita bilang dicukupkan kan gitu ya merasa dicukupkan. Jadi ya itu ada keraguan kalau memilih sendiri mungkin trauma yang kemarin ibaratnya memilih sendiri juga takut salah dipilihkan juga orang nggak yakin itu pilihan yang terbaik jadi sudah fokus anak aja dulu ya gimana pasrah sama Allah aja tidak menutup kemungkinan kalau misalnya memang Allah masih memberikan jodoh kan gitu aja tapi tidak juga gimana ya memaksakan diri gitu ya fokus anak-anak Ya, aja. Makanya kadang-kadang keraguan kita itu ya seperti itu kalau kita bawa anak-anak. Namanya anak-anak bersama saya semua. Takut ya kan. Kalau misalnya mau menikah sama orang yang misalnya biasa, walaupun dia sayang misalnya sama ibu dan anak, Yang takutnya kaya, dia Umi, menambah Ustazah beban, Neneng cari yang kaya. takutnya menambah beban gitu. Terus kalau mau cari yang kaya, Ih, takutnya nanti nggak sayang. apa-apa tua, yang penting kaya. Bener nggak itu saja pilihannya? Prioritasnya enggak Kadang lah. soleh ya kan, lihat ya apa-apa ya udah tua juga yang penting kaya kan, bisa ini apa ngitin anak-anak kita gitu kan. nggak apa-apa, soleh juga yang penting kaya. Iya, kaya yang penting, nggak usah mikirin muda, kaya. Ya nggak apa-apa. Saya Biar soleh saya asal kaya. malah Ya, kaya. saya waktu mau menikah itu pengen menikah itu yang penting laki. Saya nggak laki. Mau Masya Allah. iya, yang penting laki. Maksudnya Saya laki LGBT ya. dengan segala Tapi doa kelaki-lakiannya. kita memang pasti karena Allah ijabah ya Ustazah. Kita pengen suami yang kaya. Allah kasih kita suami yang kaya. Kita Tapi kan kita udah kerja belajar, kalau udah nikah. Far. Allah kasih kayak gitu, Masya Allah. Jadi apa yang kita ingin, kita kadang-kadang nggak boleh ingin yang di luar nalar. Insya Allah, Allah tuh ijabah gitu ya. Oh, Masya Allah. Kalau Kita ada kan yang udah belajar tuh cara mencari pasangan kemarin. Ya, kenapa kesana kemari? kalau ada yang kaya, saya kabarin ya. Ya, misalnya, tapi kan memang dasarnya awalnya kayak gitu kan, karena kita kurangnya ilmu ya kan. Kita kurangnya ilmu. Kita nyari cowok apa? Nggak perlu ganteng-ganteng kalau saya. Istilahnya dulu kita ya, dulu waktu pacar itu kan. Yang penting mukanya nggak malu-maluin. Terus kaya. Astagfirullahaladzim. Berarti harus ganteng ya, Mi. Itu ya kan, doanya dulu begitu saja kan, karena kita kurangnya ilmu kan. Kalau sekarang kan Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ini jangan direkam ini. tapi sampai direkam istighfar, ini. Masya Allah. tapi suaminya baik saja. Dia kalau buat kebaikan Masya Allah, buat adab Masya Allah gitu ya, buat adab gitu ya. Saya bisa jempolin beliau deh adabnya Masya Allah, melebihi orang Indonesia ya. Saya sendiri kalau buat adab. Ingat kata Nagita itu pas dia dikasih proyek yang miliaran itu, dapat proyek yang besar suaminya, dia bilang, dia sampai nangis. Ini musibah apa yang akan kita terima, katanya gitu. Masya Allah. Jadi semakin banyak harta itu, semakin banyak diberikan kebahagiaan itu, pasti ada tuntutan Allah di sana. Jadi saya itu lebih memilih tidak dibebani apa-apa. Harta, benda, kalau bisa jangan bebani saya dengan ini itu. Yang penting. Jadi saya cerita nih ya, saya panggil tukang saya untuk bangun itu loh, mungkin dilihat ya sama teman-teman di Facebook saya itu, saya sedang bangun yayasan. Terus saya panggil tukang saya, Pak Tukang, tolong buatkan saya ukuran 7x4 saja. 7x4 saja itu kamar saya dengan ruang tamu sedikit gitu kan. 4x3-nya itu kamar saya, 3x3-nya itu ruang tamu gitu. Tapi pas saya mulai, tiba-tiba rezeki ngalir gitu. Sampai akhirnya saya sekarang itu bangun 2 lantai. Masya Allah. Saya bilang sama Pak Tukang itu, hitung tolong
segini-segini pondasinya. Oke, mau dipasang berapa cakar gitu kan. Cukup 4 saja, karena 4 kali 7. Tahu-tahu ngalir terus ngalir. Nah, jadi kalau yang punya tanah itu kan masih 6 juta saya punya utang. Dia suka nagih. Mbak, bangun ya katanya. Nggak mau dilunasi dulu tah? Nggak ada di rekeningnya, nggak ada. Gitu. Jadi begitu saya sampaikan, bukan cuma saya nyampaikan, ada orang tanya, datang ke sini. Ustazah kayaknya lagi bangun ya, kok nggak bilang-bilang sih? Ini saya titip 600.000, ini saya titip 1 juta. Nih ya, saya ngajar ngaji tuh. Saya ngisi pengajian. Tolong ini bawa ini uang 2 juta ini. Ini untuk beli semen gitu. Ini untuk beli semen, jangan dimakan katanya gitu. Ini untuk ini untuk ustazah ini. Amplopnya beda. Kecilan buat saya. Yang besaran itu untuk buat rumah di sana karena antum itu pengelola tanah wakaf itu katanya. Nah gitu, jadi saya tidak dibebani dengan uang yang banyak di rekening saya, tapi saya bisa membangun gitu. Kalau dibebani dengan uang yang banyak, aduh, buat apa itu duit tuh gitu, repot kan. Sekarang nyarinya nggak duit itu saja, nyarinya agama sekarang. Makanya kalau agama menjadi fokus utama, insya Allah bukakan jalannya, Saya dulu mencari suami yang bisa mendukung dakwah saya. Alhamdulillah dia nggak pernah protes dengan ya antar sana pengajian. Tadi malam hujan deras sekali. Saya diminta untuk ada majelis yasinan baru karena ketuanya itu ngaji terus sama saya. Dia buat majelis yasinan malam Jumat itu di kompleknya, ngajak teman-temannya. Nah itu sudah 1 bulan jalan, diminta saya untuk datang biar support gitu, biar mereka tambah semangat gitu. Nah saya bilang hujan, sementara suami saya dari pagi itu kan nemenin tukang di proyeknya, terus pulang mau maghrib. Saya juga pengajian sana sini pulang mau maghrib tuh kemarin, tapi malam harus keluar lagi. Mana hujan deras, saya hujan-hujanan buka pintu gerbang kosan saya kan besar nih, otomatis kan kita keluar hujan-hujanan, baru masuk mobil lagi. Wah gitulah. Tapi dia nggak Kalau saya protes. sekarang cita-citanya ingin pintar Ustazah, tapi nggak pintar-pintar. Kenapa gitu Ustazah ya? Pengen pintar. Insya Allah lah kalau pengalaman hidup ini lillah dan untuk agama insya Allah sudah jungkir balik saya nih. Kaget Minta tadi yang ilmunya bilang Ustazah, hujan-hujanan biar gitu bisa suaminya gimana pintar Ustazah? kayak Ustazah. Pas turun tuh ya, pas nyampe saya turun, ya aku turun, ya bilangin sama tuan rumahnya itu, ayah nunggu di mobil aja capek katanya gitu. Iya nggak apa-apa. Terus dia kan bajunya basah juga tuh, kaosnya agak kena hujan, mau dari kamar ke tempat parkir mobil itu kan nggak ada apa namanya, ya maksudnya ruang terbuka gitu kan, jadinya agak basah sedikit. Ini pakai jaketmu nggak apa-apa ya yang di mobil. Terus dia ganti kaosnya di dalam mobil tuh pakai jaket saya. Terus dia tidur. Nungguin saya ceramah 1 jam lebih dikit lah karena ada makan juga. Terus pas saya balik ya udah main HP. Enggak tidur tah. Tidur dikit katanya. Udah seger. Udah pulang kita jam 9 lewat. Jam 9:30 lah gitu. Nyampe kosan terus siap-siap tidur. Udah. Masya Allah. Mendukung Biasa banget aja. ya. Ya Dukung mendukung banget. banget. Iya. Ya Kalau sesuai misalnya doanya kurang-kurang, saja. saya kalau misalnya di tempat kajian itu kurang sound system saya, misalnya di tempat kajian ya, kurang sound systemnya, saya telepon dia, bawakan sound system yang di rumah itu, wireless gitu. Bawakan yang di rumah itu, karena kita biasa pakai di rumah. Siap, gitu. Langsung balik lagi ngambil wireless. Berarti Ustazah Alhamdulillah. servisnya mesti luar biasa itu ke ganti. Servis Dan suami yang luar biasa. saya selalu bilang, dia nggak paham agama, nggak bisa ngaji. Tapi dengan begini saya bilang insya Allah
kita bareng-bareng lah di surga, saya bilang. Kan gitu, kalau nggak punya ilmu, paling tidak cinta ilmu, cinta penuntut ilmu, ya kan? Cinta ulama gitu. Itu udah Oh luar gitu. biasa. Dengan Iya, cinta aja udah dapat pahalanya ya. Kalau nggak punya ilmu. iya. Ah, gitu. Masya Allah. Allah baik banget Ustazah. Sama Yang sekali nggak nggak belajar bisa ilmu. ngaji, nggak bisa anak, tapi rajin untuk ke Itu masjid saya ya, dulu sholat. Ustazah 6 tahun yang lalu nggak bisa ngaji. Hah? Iya, 6 tahun lalu nggak bisa ngaji sama sekali. Iya, Itu 6 alhamdulillah. tahun yang lalu. Alhamdulillah ketemu dengan Kim, akhirnya belajar tajwid. Ada 2 tahun ya, mau 2 tahun ya sekarang. Alhamdulillah belajar tajwid, belajar ini, plus belajar ini. Ya Allah mudahkan semuanya. Bertemu dengan ustazah, belajar kayak ini online kayak gini, walaupun nggak belum istiqomah, belum banyak istiqomahnya, tapi ya sedikit-sedikit udah. Alhamdulillah Allah mudahkan. Ya Umu Kenta pertama saya kenal tuh lucu banget ini lafaznya masih ini tapi sekarang Ya, luar biasa. itu masih ngajinya juga masih kayak orang Jepang banget ya kan, masih Iya. apa gitu. Nadanya juga masih aneh gitu kan. Iya, Makanya pas sekarang luar biasa. Masya Allah Umi. Itu ya berkat di Kim lah, alhamdulillah gitu. Cari ke grup sini, Udah cari ke grup nyalip-nyalip ini, ya. cari ke grup ini. Iya, Apa Kim? Kelas ini Umu Kenta nyalip-nyalip inspirasi tuh yang dulu. muslimah kan? ya saya kan kalau di suatu lembaga pengennya yang berjalan gitu ya. Pengennya karena pengen mencari ilmu, jadi walaupun nggak ada ilmunya tetap Yang grup-grup sebelumnya nggak ada? grup Ada. sebelumnya ada, cuman nggak seperti ya Sama kalau Umu cuman Kenta kan ngaji-ngaji belum begitu belum. saja, tapi nggak ada kita belajar tajwid, tasin itu nggak ada. Kan kalau yang dulu kan cuman kita hafalan. Enggak, Umu Kenta kita belajar kok yang dulu yang Tasin sama Itu kan Almatin. cuma sebentar, teman kan apa namanya nggak kan itu kan lebih ke nada Umi kalau yang di sebelah sana. Saya kan karena kan saya memang nggak ngerti ya, jadi saya cari di sana di nada tuh saya juga diperkerjakan sebagai apa yang ngurus-ngurus umahat gitu kan, nah gitu. Terus akhirnya saya pindah. Nah di Kim ini baru belajar tentang kayak misalkan ikfa, kayak misalkan nun musyaddada, kayak apa gitu. Nah di Kim ini terus bahasa Arab apa segala itu kan. Nah di Kim ini alhamdulillah gitu ada apa saya punya sahabat gitu kayak kayak Ustazah Ella gitu kan. Ustazah Ella kenalin Ustazah terus kenalin ini. Nah saya juga di sini kenalnya dengan Ustazah Vera. Nah Ustazah Vera bawa sahabat-sahabatnya. Nah saya punya teman dokter TV bawa sahabat-sahabatnya kayak gitu aja berkeliling-keliling gitu. Alhamdulillah wadahnya ada gitu. Nggak bisa ngaji sampai alhamdulillah bisa ngaji seperti sekarang. Sampai dikatain orang katanya ngajinya itu dimain-main, katanya itu dia ngajinya kayak penyanyi rock sampai dibagi pokoknya gitu ya. Saya nggak bales nggak apa biarinin aja. Allah yang membuktikan semuanya, tidak perlu saya mencampuri mulut saya dengan membalas mereka. Jadi ya udah Allah yang memberikan jalan semuanya. Alhamdulillah bisa mengaji sekarang, malah bisa ngajarin orang, alhamdulillah gitu kan, walaupun masih banyak salahnya. Malah jadi motivasi Umu Kenta. Kadang-kadang saya kan dulu ikut sama kakak saya, dia suka ngobrol. Sekarang udah jago, udah gini-gini. Oh iya, Masya Allah. Masya Jadi Allah. karena kenalnya dari awal-awal itu kan, oh iya, gini. Iya, Pas saya iya, ceritain sekarang udah luar biasa ini. Masya Masya Allah, Allah. kalau bukan karena rahmat Allah ya. Iya, Masya Allah. Nah kita yang ketinggalan malah. enggak ketinggalan lah Umi, Masya Allah. Jauh lah saya, Masya Allah. Masih banyak perlu belajar ya, cuman alhamdulillahnya aja gitu bertemu dengan sahabat-sahabat yang baik, bertemu dengan Ustazah Enok, bertemu dengan Umi Lani, Umi Rusnia, Ustazah Neneng, pokoknya semuanya ya yang nggak bisa saya sebutkan namanya satu-satu yang bawa saya ke dunia agama ya. Saya mewek mulu aja di desa tadi, Masya Allah. Pokoknya saya terima kasih banyak gitulah sama sahabat-sahabat semua yang sudah bantu gitu kan, Uni Fitria gitu kan, semuanya yang Endro apalagi gitu kan, motivasi saya itu beliau itu walaupun udah sepuh tapi kan semangatnya Masya Allah banget ya kan Ustazah, beliau tuh saya tuh cinta banget sama beliau Masya Allah.
panutan saya itu, Umi Endra. I love you all full. Full. Saya kenal Kelas beliau itu istimewa ini. di Hot Ustazah. Beliau tuh tolibah saya dulu kan, saya adminnya gitu kan. Terus saya main ke rumahnya beliau juga beliau datang ke rumah saya gitu kan di Indonesia. Nah, saya langsung berkunjung ke rumah beliau gitu kan. Masya Allah, dimasakin sama beliau gitu kan, makan di rumah beliau, tidur anak-anak, suami saya gitu kan, ke rumah beliau gitu kan, Masya Allah. Dia kehangatan keluarga gitu kan, pas mama juga udah nggak ada kan, mama papa udah nggak ada. Jadi dari beliau tuh hangatnya gitu, Masya Allah. Senang. Mau ke sana. Aku mau ke sana ya. Aku mau ke sana ya. Yang dikasih makan. Wayang. Yang Endro. Nah, Iya, yang Endro, yang Nani. Yang pengen Endro cari di mana sih rumahnya? Depok. di Lebak Sana. Bulus. Lebak Bulus, oh iya Lebak Bulus. Ketemukanlah Eyang, Nia mau pulang nih. Rumahnya Lebak Bulus. adem banget rumahnya. Rumahnya adem, Masya Allah. Di belakangnya apalagi ya, ada pohon pisang, ada pohon, pokoknya kayak di kampung di belakang. Tapi di depannya nggak kayak kampung, belakangnya ke kampung. Jadi adem deh rumah beliau tuh. Enak banget. Di situ, di Lebak Bulus. Iya, sudah. Dekat rumah Abah nggak? Abah siapa? Di mana itu? Oh, Abah. Abah Ustazah ya? Abah Anis. Abah Anis. Oh, Abah Anis nggak jauh itu, Abah Anis kira-kira 2 kilo, 3 kilo, 3 kilo. Ntar mampir aku kalau pulang kampung. Ya, main Ustazah, mau dimasakin apa? Wow, pinter masakannya Ustazah, mau serasem, baksonya enak banget, Masya Allah. Padahal aku sering pulang ke itu loh, ke Pondok Kacang. Lebak Bulus, Masakannya enak Ustazah, jadi kayak ibu sendiri, kayak masakan sendiri Ustazah, enak banget gitu loh. Iya, saya di Pondok Kacang ada mama. Pondok Kacang jadi negara. Iya, bibi saya itu. Oh, Dekat Bintaro. saya dekat Bintaro ya. Ya. Lumayan nggak ke sini ke Bintaro. Lah ini kita tidak melalui moderator. Di mana moderator? Moderatornya ngumpet. Moderator. Bingung moderatornya. Ica, kemana Ica? Coba deh juga apa namanya? Coba dia matikan mic-nya apa namanya? Matikan terus nyalain lagi. Bukan kayak gitu, matikan dari audionya. Kayak Ustazah Neneng kayak gitu tadi. Terus nyalain lagi coba. Ya, apa sudah kedengaran? Ya, bagus. Sudah, alhamdulillah. Ica. Maaf. Baik. Ini nggak keresak-keresak apa namanya HP-nya. Baik, apa ada yang mau ditambahkan lagi, Ustazah? Apa sudah cukup? Ini mah edisi curhat kayaknya. Ica kalau sempat japri saya, curhat-curhat, Umi apa kabar? Alhamdulillah baik, Umi, maaf Ustazah. Maksudnya Ica yang tanya saya nanti japri. Ya, Umi. Biar nanti ke depannya nggak malu-malu kalau ketemu masalah-masalah di masyarakat, di kampus, nanti kan kuliah apa, bisa langsung ngejapri. Umi ini hukumnya apa, kan enak. Baik, baik Ustazah. Allah. Baik Ustazah, apa ada yang mau diskusi lagi atau ada yang bercerita-cerita lagi? Atau sudah cukup? Sudah cukup sepertinya, Ukti. Ya, Ustazah. Ya. Yang rekaman sekarang mau upload YouTube atau seperti kemarin? Kan nggak vulgar kan? Enggak sih. Saya ngikut aja. Saya ngikut Kalau nggak vulgar nggak apa-apa. Nah, ya, Om. Dirasa vulgar gitu. Kalau rasanya kata Uminya, Umi itu melalui editing nggak sih itu?
Enggak. Enggak. Kalau editing agak lama Ustazah, soalnya orangnya juga pada sibuk. Saya bisa cuman dia kalau di editing malah megawattnya besar, bisa 2 MB, apalagi kan besar ini kan bisa 2 jam kan, itu bisa 2 GB gitu. Jadi kalau kita diedit terus kita di express nanti dia gambarnya jadi pecah kalau kebanyakan dia di press. Jadi kalau yang vulgar di itu aja, lihat di Telegram. Iya, saya HP-nya nggak kuat buat Ya, editing baik. besok. Siap, Om. Saya kuat HP-nya kuat. Cuman ya gitu waktunya. Nah, Ya, baik. Oke, Cak, kita tutup. Ya, baik, Umi. Syukran kesiaran Ustazah sudah memaparkan kajian kita pada hari ini dan Ummahat yang sudah bertugas pada hari ini. Semoga penyampaiannya pada hari ini tentang pernikahan sirih Allah mudahkan buat kita yang mempelajari dengan menjadi pembaca materi ataupun yang menyimak saja. Baik, selanjutnya pembacaan doa oleh Ustazah Neneng. Kepada Ustazah Neneng, tafadhol mashkurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari sahabat semua kita bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang menjadi ikrar kita bersama yang baik diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin, hamda na'imin, hamda yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma syahirna nasibina wa'allimna minhu ajmina warna tilawatu lana hujjatan ya Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikan ia pimpinan, cahaya, petunjuk, dan rahmat. Ya Allah, ingatkanlah kami apa yang terlupa darinya, dan ajarkanlah apa yang tidak kami ketahui darinya. Dan berikanlah kami rejeki membacanya sepanjang siang dan malam, serta jadikanlah ia hujjah penolong kami, wahai Allah, Tuhan semesta alam. Rabbana fa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna allazi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Tawassalna bita'allumin, tawassalna bita'limin,
an tarzuqanal wasi'ah wa an tarzuqanal amanah. Ya Allah, berilah kami manfaat dari apa yang telah Engkau ajarkan pada kami. Ya Allah, berilah kami pengetahuan terhadap apa yang bermanfaat bagi kami. Ya Allah, berilah pemahaman kepada kami dan pada keluarga kami, serta para kerabat kami dalam memahami agama. Kami bertawassul dengan belajar, kami bertawassul dengan mengajar, agar Engkau beri kami rezeki yang luas, dan agar Engkau beri kami rezeki amanah. Rabbana afrigh alaina sabran wa sabbit aqdamana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, curahkanlah kesabaran atas kami dan teguhkanlah pendirian kami terhadap cobaan dan kebenaran. Ya Allah, berkahilah semua ilmu yang kami dapat selama kegiatan ini, sehingga kami dapat mengamalkan setelah kami bubar dan ke rumah masing-masing, sehingga kami bisa menjadi suri tauladan dalam keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Neneng atas pembacaan doanya. Semoga Allah kabulkan permohonan kita ini dan berkahkan ilmu yang kita sedang gali saat ini. Amin. Baik, sekianlah rangkaian kaji kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada para pengisi acara, wabil khusus kepada Ustazah kita, Ustazah Enok Mutia, LCMPDI. Semoga Allah berikan kesehatan dan keberkahan ilmu selalu, dan apa-apa yang sudah beliau dan Ummahat paparkan pada hari ini bisa kita jadikan ilmu yang bermanfaat, bisa kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Jazakumullah bi ahsanil jaza. Dari saya selaku pemandu acara hari ini, mohon dibukakan pintu maaf bila dalam memandu dari awal hingga akhir bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mari kita tutup kaji kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika. Taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Ustazah Enak Mutia. Sehat selalu Ustazah. Sama-sama.